Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sebentar lagi kita akan mendengarkan yang semestinya ceramah dari Ustaz Mursalin, karena beliau ketimpa musibah kemarin. Sepupu beliau meninggal dunia dan beliau harus berangkat ke Semawe. Mudah-mudahan kita doakan saudara beliau diampuni, maafkan dosa-dosa. Jadi insyaallah hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Azmi, dan beliau kelahiran Aceh tapi sudah tinggal di Jakarta. Beliau adalah pendiri Rumah Quran Fiora yang sudah 125 cabang se-Indonesia. Pusatnya di Jakarta. Kebetulan beliau berada di Aceh. Kita minta tausiah dari beliau. Dan mudah-mudahan insyaallah beliau akan membahas at-turuq bi husnil khatimah. At-turuq jamak daripada thariqun. Thariqun artinya jalan sedang. Syari'un itu jalan besar, tol. Kalau zuqaq itu jalan kecil. Jadi at-turuq bi husnil khatimah. Kiat-kiat bagaimana semua kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini cita-cita kita. Semua yang hadir bercita-cita ingin meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan insyaallah. Mari sama-sama ayah dan bunda ikhwatul iman kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Dan insyaallah ahad depan kita diundang ke Masjid Al-Fitrah Utara, Masjid TNI Al-Fitrah Utara. Karena sudah lama masjid itu. Setiap masjid itu gilirannya setahun sekali. Dan alhamdulillah untuk hari depan kita akan diundang ke Masjid Al-Fitrah, dan insyaallah penceramahnya Ustaz Fahmi Sofyan. Kepada al-mukarram Ustaz Azmi, falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kaum mak, kaum ayah, para ulama-ulama, tokoh masyarakat, para pemuda, dan adik-adik yang datang salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah. Pagi ini saya akan mengajak diri saya dan kita semuanya tentang bagaimana mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Zul Arafah yang hari ini memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman hidup, berbagi, saling menasihati agar kematian kita husnul khatimah. Banyak orang-orang yang awal kehidupannya dalam keadaan kegiatan-kegiatan baik, tapi ujungnya belum tentu baik. Banyak pula orang-orang yang awal kegiatannya tidak baik, tapi ujungnya baik. Tapi Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang selalu membiasakan kegiatan-kegiatan baik, insya Allah ujungnya baik. Kadangkala kita ini melihat contoh-contoh yang sedikit awalnya tidak baik lalu ujungnya baik, sehingga kita kadangkala meremehkan kebaikan-kebaikan dikala kita masih muda, dikala kita masih kecil.
Mungkin ketika kita berada di taman pendidikan Al-Quran, kita akan rajin dengan yang namanya berdoa. Masuk masjid tahu doanya, mau tidur tahu doanya, mau makan tahu doanya, setelah makan kita tahu doanya. Tapi ketika umur kita 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semua doa sepertinya agak kehilangan. Karena kadangkala kita merasa doa itu hanya untuk anak-anak atau anak muda. Padahal semakin akhir dari kehidupan kita, semakin kita berjaga-jaga dengan kematian kita. Seharusnya semua doa-doa yang pernah kita belajar di tempat pengajian, balai-balai buat, itu semakin hari menjadi karakter kita. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ini saya buka fenomena ini karena saya yakin sekali saya dan kita semuanya urusan doa ini kadangkala kurang serius. Padahal Allah menunggu-nunggu. Makanya saya tadi sangat terharu ketika selepas sholat kita diajak berdoa. Dibacakan dengan zong, rasa. Zikirnya juga diberi rasa. Banyak di antara kita berdoa ya berdoa, bahkan tangannya mengecil, sesak dadanya. Yang seharusnya kita begini minta sama Allah. Karena kekuatan doa bisa mengalahkan segalanya dan bisa mengalahkan teori-teori secara ilmiah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mulai membahas 7 kiat husnul khatimah. Yang pertama adalah memaksakan diri menegakkan sholat tepat pada waktunya. Itu harga mati. Pengalaman saya ketika saya umroh yang ketiga, bukan untuk dia, saya ini menggambarkan satu cerita yang saya dapatkan. Itu kan kalau Masjidil Haram dan Madinah sekarang sudah lebih teratur, bagus. Tapi umroh yang ketiga ini saya merasakan makna sholat. Ternyata saya baru menyadari setiap umroh itu ada perbedaan-perbedaan yang kita rasakan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada kesempatan umroh jangan kasih orang dulu, kita lagi. Karena kita tidak tahu umroh yang mana yang Allah makbulkan kepada kita. Mabrurah. Ambil lagi, rasakan nikmatnya ketika sholat di depan Baitullah. Rasakan nikmatnya ketika kita sholat di Raudhah. Bertawaf 7 kali. Rasakan. Salah satu yang saya rasakan Bapak Ibu, yang saya malu sekali dengan Allah, urusan sholat. Hari ini saya pulang kampung, saya lihat salat. Ini udah salat Jumat nih. Semangat saya. Allah memberkahi kita. Allah lahirkan orang-orang setelah tsunami, orang-orang yang mengingatkan kita tentang indahnya berjamaah subuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini kita subuhnya kayak begini, Allahu Akbar. Saya pernah datang ke Masjid Raya, subuhnya juga luar biasa. Ini nikmat. Jadi syarat husnul khotimah itu yang pertama, jaga sholatmu. Dan usahakan sholat itu datanglah 5 menit atau 15 menit sebelum sholat. Itu rasanya berbeda dengan sholat jadi ahlul masbuk. Rombongan masbuk. Atau itu mayang tapi tak terakhir. Ketiga-tiga cuti, bapak ujung lagi. Padahal dulu di menyogitannya di Acehnya, segelam salat itu ada ngaji. Kalau nggak salah saya durasinya 15 sampai 30 menit. Itu adalah fase, ini menarik sekali negeri kita ini. Nah, watele, hana tiim masjid. Punya bak gep tiim.
Ada azan baru azan. Judul karena suara mik mengganggu. Di Aceh tidak. Ana cerita mik udah lama dua. But. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya berarti 30 menit. Hai warga Aceh, tajud siap-siap jak solat. Ini dahsyat hari ini kita hidupkan subuh kita. Betul yang dikatakan oleh Ustaz Arafah bahwa malaikat bersama kita. Senang ya orang Aceh. Dan insya Allah orang Aceh bui pegah urung kayu termiskin, hana miskin. Maulud mentang lah beliun. Kata aja miskin. Karena na teori gaib ino ya Aceh. Yang pertama. Maulud 3 bulan. Tsunami rekor tertinggi dalam gempa. Hana salawan dong. Unik Aceh ini. Akan darah syuhada ini Pak. Dan darah-darah orang anak jelas darahnya. Cunyak di Teku Umar, Dandar Muda, Laksamana Mana Hayati, Suhud Lutia, dan ulama-ulama lain orang-orang karena ini dibangun dengan darah syuhada, Allah perhatian sama kita. Bacut salah orang Aceh digerem ya Allah. Goyang tu. Dan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini digoyang, lahir lagi tokoh muda lain. Tadi Ustaz Arafah, mai tu po. Lu ingatnya aja muat telung dodonya lalu tu. Kale bau ingat mai tu po. Habis pasabahnya ke paruh masjid. Habis tak pun pergairan. Lu yakin? Tak bedahnya cung. Alhamdulillah. Jadi enggak usah khawatir dibedah tapi bukan. Kalanya bukan karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai tu harga mati biru Aceh cinta Allah. Yang mahal jadi husnul khatimah itu datang pada orang-orang yang berjaga-jaga dengan salat. Itu pengalaman yang saya lihat. Mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali juga datang ke sana. Apa yang terjadi di sana? Di Madinah ada kalian sepi damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya urang ka benar nek nak hanale. Ya jak hotel agak ada depan lu. Udah lunti-lunti 30 menit atau 1 jam. Betul kan? Bapak Ibu dah tahu lah. Saya hanya mengulang-ulang cerita nostalgia di sana. Oh ini mana? Begitu kita menjaga jadwal sholat kita, maka terasa bumi ini kembali lambat. Baik nikmat HP, namanya Facebook, Instagram, tabletnya dia ada hotel. Bahkan hotel itu cepat berputar karena kita main sosial media. Coba kita bercinta dengan Allah. Cukup panjang hotel Pak. Coba tes hari ini. Ini kan subuh kan. Kok panjang lah hotel. Panjang Pak. Nanti sejak salat zuhur 15 menit kada jak mesti. Kenapa kan? Karena subuh nobut. Jak laju Pak. Bek maleh le, bek muwet kana muwet diri. Hinaan. Kalau Bapak mau lihat godaan kematian yang suul khatimah, hotel temu azan muwet badan. Grup ni. Ikalan nabe batu ini dengar nak bekwa piu iwe kwa piu. Ikalan nang ket samalado dikalan nangan ipagahabangan. Padahal kita masjid muwet kanan muwet kiri hilangnya lagi. Yang tak lawan ini Pak. Asai nabe masjid yang lagi nah kita lapar sekali. Asal lihat masjid lapar kita. Langsung ke masjid. Tu memoto itu kurang terdo 20 lagian pos dikurut nyo salat 2 rem laju. Betul, treng, kenal masjid, berlupa Allah, nakir Allah. Punya Islam lah leh, mayang tadi. Pajang kaya, bek salah. Lagi-laginya Islam uronyo piala dunia termahal, inang ro Islam. Bek salah, Ronaldo berangkat pagi nen, uronyo bak urang Arab. Bek salah, itu pemulia Allah. Lih peget stadion lagak-lagak lih acara jok long gratis nyocok hibah orang 7 triliun cok apa tepo. Ini menandakan kebangkitan Islam. Piala dunia baru hampir 500 orang masuk Islam. Wagian azan Allahu Akbar dah main gile aja kata. Dah bayang. Sama lagi orang Jawa ceh. Lagian Allahu Akbar bewate Allahu Akbar tu tiplong nak dalam Allahu Akbar tok dia.
Yang percaya dengan Tuhan, Pak. Yang percaya dengan Tuhan. Diberkahi dia. Hak dia, jam jinyo le. Punya subuh kalau lagi, berarti usaha Arafah ada lagi jamaah zuhur. Yang paling gawatnya jamaah Aisyah. Ini cukup berat ada. Yang mungkin anak putar-putar memang ramai. ITB tabah program tu jamaah Aisyah. Karena tayo wate sama Aisyah mihana tepat wate yang muwe tengut Pak. Yang ayat rencana baca juz 12 payang-payang dia ke mana? Toma dengar hai dia. Allah. Rabbul alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Tahan nampak juga. Yang tak payah. Husnul khatimah. Ya tak pudek lah. Kata kunci lah subuh. Punya kuncian subuh dapat, kuncian zuhur lebih dapat. Asar, itu asar juga sering sekali sedikit. Maghrib itu ramai. Isya, hana boleh itu. Ulah agama ni nak cerita apa? Tak dengar ceramah-ceramah, iman. Itu yang pertama. Salat. Karena leplong ni, ni baru sabar Pak. Minta maaf cuti juga. Dua buah tu je, Ustaz. Ya lah. Itu yang pertama. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. As-salatu ala waqtiha kata Nabi. Afdalu amal as-salatu ala waqtiha. Ilung lembang Irwandi kalau buri kobran. Lenja bakanya. Long yang doa kayang. Nak dengar Pak? Ajmi Pak. Ya long start uji. Lem doa lem berjarah. Keknya tapi semayang dia. Lenja pada depan kayang. Taruh suka miskin yang mampu. Khusus lenja kita tanya kayang. Ku kena ajmi. Hana lain dia berdoa ron yang bagan wow ku bandar. Alhamdulillah tu kat gede lah. Ya rahmat Allah. Hana yang kecuali Allah. Ijak berdoa yang tak gua kena. Deh pula orangnya. Lu hana kata Pak Irwandi, lu yang berkhabar dia menumpuk ron timang lu kalau orang. Kalau bukan karena Allah, hek tawe kena tawe kita hana nampak bapak lu kena apa? Tak kurang. Kalau barang lewat zikir satu apa? Lu muktam zikri Pak. Kemala nak ceramah. Aku boleh nak ceramah, gagap dah. Gagar mati kita ini Pak husnul khatimah. Jadi yang perlu kita jaga ini cara mati Pak. Bukan lagi cara hidup. Berangkat puja kena gula, mati hana husnul khatimah. Sampai lewat neraka. Nerakanya ke api kompor Pak. Dari warna putih ke hitam, gede sebakar-bakarnya. Dicampur bahasa Pak, karena saya juga ada campuran. Sebakar-bakarnya Pak, nerakanya Pak. Tak lewat matang tuang. Jadi kita warga Aceh ini jamaah subuh Arafah, bagaimana cara kita tidak kena hisab tapi cus langsung surga. Napa kan? Kemana? Tepi dah macam nyo program nyo roh cerita husnul khatimah Pak. Napa kan kamu surga? Bam meninggal. La ilaha illallah. Itu tiga tu kalau satu Arafah. Kan cukup lah dah meninggal kan? Dia pegang nama. Kipas cara meninggal kena sujud. Allahu Akbar. Kena berdalih. Meninggal. Kipas cara meninggal di Masjidil Haram. Belum kalian kita semayang. Setiap kita solat jenazah. Saya tanya, siapa ini yang solat jenazah ini? Kata pengurus Masjidil Haram, orang yang umroh itu meninggal di sana di tanam atau dikuburkan di Baki. Kan cukup bayu. Saya baru tahu kenapa orang-orang haji ini minta meninggal di sana. Karena kalau meninggal di sana, Imam Masjidil Haram taruh dah salat di yang inang kudu cukup hayu harap padu jauh dengan Nabi dayo cuman. Nah ini masalah meninggal ini harus kita pikirkan. Baik sampai sudah baik, bak ujung tengah takut juga. Ya. Nah caranya bagaimana? Belajarlah saya dan kita semuanya 15 menit sebelum salat fardu ada di masjid. Walaupun bejak laju, hana nunduk zikir ustaz, hana duduk pada masjid, dia ditikam, dikebik gerai itu. Dikebik gerai itu bila kita berzikir, bahkan kita gabung hari ini karena zikirnya pakai rasa. Di rumah tak berzikir cip, pulang salat sendiri di rumah. Nyale pupu dengan Allahu Akbar, pulang ibu Allahu Akbar, umma ku abdi ku nama ta caranya. Menyebab Allahu Akbar, umma tangai leplo ana bi guna bujokan, lo bi swasta, krisis moneter, ye kebi benda oleh. Punya anak muda Allahu Akbar, hai kicain kawin, ulangnya anggo kicain kawin.
Lah masjid mantang goyang berlain boh. Lebih goyang, Pak. Akhirnya amal kita sia-sia. Tetapi kalau kita ngerem diri 10 menit saja duluan sampai masjid, itu nikmat. Makanya antisipasi, Pak. Setan nanti kalau Anda sudah mulai datang ke masjid, latihan 10 menit sebelum salat, setan selanjutnya adalah setan sakeinya. Ada pun sakei Bapak Ibu? Sering ke toilet. Hijak ni. Kayak begas sakei. Wala kalau ada tatuhi, tak buang air besar, buang air kecil, waktu kesalahan masuk. Janjiannya goli nak setan elom. Dia ingin pegang nak setan berbagai macam model godaan setan. Jadi punya kajian awal, dia setan lihat ini orang sering cepat sholat ke masjid. Nanti dia datang lagi, Pak, dia mainkan sakit kencing. Sakit kencing, sakit perut, begitu salat masbu. Ipuolah banyak koordinat masbu. Pakriban cara di Aceh tidak ada masbu. Ini yang baru ada. Semua setelah salat zikir. Nah ini nanti Bapak akan lihat, coba praktekkan Pak Ibu ini. Ya nanti ada aja. Setannya cakep banget, ya cara main. Atau dia akan datang, setan, kamu kayaknya belum wudu. Nah, ini berarti kali pun lah elam. Oh ya, kayaknya saya udah wudu. Belum. Akhirnya kita bolak-balik wudu, bolak-balik pada belum kali. Tak malu ributkan, malah ribut. Kalau ragu, tinggalkan. Tapi peget, ya ragu. Itu yang pertama. Kesimpulannya adalah husnul khatimah itu cara biar dapat jaga-jaga waktu sholatmu. Menjaga waktu sholatmu. Nah kalau kita menjaga waktu sholat kita, pasti insya Allah selepas sholat jiwa kita tenang, Pak. Yang gula 500 itu, itu upload. Yang rak-rak sebenarnya kajatah temen setruk, uwe-uwe, tapi ada sholat ini nikmat, itu balik, hang gitu lah. Boleh. Karena sholat itu doa. Sholat itu antara aku dengan dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kabatuk tu. Lebih Pak, betul tu nama batuk sana. Hanalo. Setelah sholat biasakan sebagaimana Ustaz Zulana sampaikan zikir. Nah, saya tanya sama teman-teman saya yang ikut thariqah. Thariqah itu kan metode mendekatkan diri pada Allah dengan pola zikir. Nah, macam-macam ulama pakai metode zikir. Bahkan ada pelatihannya, ajak suluh. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Tapi kita pilih-pilih suluknya, jangan asalan. Sampai bilang suluknya kata bunuh diri. Ya metodenya yang harus diperbaiki. Nah, suluk itu mirip kayak gini, thariqah, zikir. Thariqah itu zikir, jalan menuju ketenangan. Makanya orang zikirnya tenang. Nah, pola zikir yang dibuat oleh Ustaz setelah saya pagi itulah namanya zikir. Baik bagai-bagai. Kita baca istighfarnya, sabrajib. Pikir mereka pun ada doa itu. Berilek. Kita yang wali bapaknya tak relax santai. Anak fikir banyak. Don dengar-dengar pun aku telefon aja boleh saja apa. Ya ayo pilih relax. Nyok lu ketemayang, ana relax. Assalamualaikum. Benar, tadi mau dicatat dibersihkan dosa. Udah ada Tuhan. Umano teh, rawat teh Allah tuh. Pikiran tenang. Munyo lagi yang tapak tabi-tibi di mata. Nyo anak habis mana di mata macam. Itu untuk melembutkan kalbu, Pak. Karena hati itu terbagi 3. Kalbun sahih, kalbun marid, dan kalbun mayyit. Kalbun sahih itu hati yang tenang. Ya ayat nafsul mutmainnah, yang gehei nafsu yang mutmainnahnya kalbun sahih, Pak, kalbun sahih. Kalbun sahih ini isinya jaga-jaga waktu sholat, baca Al-Quran dengan hati dan zikir dengan hati. Seperti jajaran ini. Subhanallah. Ya kalau tiru Pak satu. Alhamdulillah. Ini arti alhamdulillah. Tarasa. Be alhamdulillah umat itu berapa be kenal. Boleh. Urusan aku dengan Allah. You jangan coba-coba ganggu. Wala ilaha illallah. Allah. Ini tak goyang betul. Allahu Akbar. Lagi penuh. Nah suara 2 bapak yang. Ada kejut dong. Beri aja. Wah.
Kilo tu malam ni. Jadi terjadi irama. Itu nikmat zikir inan, Pak. Nah, irama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama kau dia lejak Madinah kalian makam Nabi kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nyah lagi Pak tapi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul. Ni mau nak walaupun ikan le asari. Hei haji, mana mungkin? Ya Rasul, ni kalian nak ya Rasul. Dia kalah ya Rasulullah. Tak apa penting kita ke masjid. Jadi kalau kita sibuk memperbaiki diri, itulah jalan. Bagaimana kita husnul khatimah. Tadi imam baca lah. Lagu pegang ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kita dipuarti Pak, dipingat udah oleh imam kita ini. Selamatkanlah orang beriman keluarga dirimu dan keluargamu. Nyo rata-rata Pak ditemu. Kenapa orang sholat di Masjidil Haram itu mendengar imamnya menangis? Karena dia tahu yang dia baca dan dia merasakan apa yang dia baca. Jadi seumuran kita Pak 40 ke atas, cara hidup itu pakai rasa Pak. Ini anak muda lah apa-apa. Tapi semakin cepat kita mendapatkan rasa zauq, itu semakin cepat kita dekat dengan Allah, semakin terbuka jendela-jendela cara mati kita. Sehingga waktu kita sholat, saya ulangi, sehingga waktu kita sholat, kita merasakan zadathum iman, bertambah iman. Kalau bapak habis sholat biasa-biasa saja, itu ada yang something wrong. Nah, sesuatu yang salah dalam ibadah ron. Pan kalian, betul bunuh tumak nina hana. Enggak ada tumak nina, enggak merasakan kelezatan, itu bisa kita lihat. Yang kedua, yang terakhir, sebenarnya ada 7 Pak, tapi yang terakhir saja. Boleh Pak? Sedikit lagi boleh? Alhamdulillah. Baru kita kupas terang zikir Pak. Jadi apa yang dibuat oleh Ustazul Arafah dengan jamaah subuh ini mengajarkan kita tata cara zikir Pak. BMMN zikir. Saya tidak melarang, tapi usahakan pakai baju putih. Jadi biar kita nampak itu, ya Allah, aku enggak ada lagi ya Allah. Aku hanya milikmu ya Allah. Ya, jalan-jalan. Halali Pak, kudu ikhlas. Percaya saya Pak, nanti Bapak umroh lagi atau haji. Ketika Bapak ikhlas, gampang kali itu cium Hajarul Aswad. Gampang kali duduk di multazam, ruh imata. Itu kahek putar-putar duduk, ruh imata. Itu cara. Tapi hatinya keras. Kalbun mayit atau kalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini terjadi karena rasa tidak ada dalam peribadatan. Apalagi itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang berjiwa ada beribadah. Hana kita kamu la ilaha kamu HP teng transfer 100 juta. Hana la teng makin tak la ilaha illallah 1 miliar. Hana betul-betul zikir. La ilaha illallah. Letakkan lambak huruf T. La ilaha illallah. Tegan illallah. Ini tegan cumi-cumi. Illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Itulah nanti akan lahir namanya ikhlas. Itu makna zikir. Zikir itu pakai feel Pak. Lagi akan dengar lagu, lagi anak muda dengar lagu. Baik dengar lagu pekan tu lagi nak penyanyi galak penyanyi ya. Karena ini rasa Pak. Lagi yang lagu Poma kan lagu akhir. La ma'bud illallah. Sambung Pak. Ya ibu itu ya. Jak Bu. La ilaha illallah. Kita yo lagu-lagu lagi hantar ni apa? Yang mahayayun bila Israel yang bersering kan nyanyinya. Bek lagu ada muda ngaji. Apa yo kan? Bila Israel datang memanggil macam cara gijak Israel dibi kode dengan gula 600 yang kode yang Israel demo gijak. Oh kabute gigau kadiluk badan kamera yang di belah yang kode punya kode hana kita fokus tahu diri
Jinggot baru warna hitam lagak lagi kami tak baca di noka. Putih tapi luk-luk jika jamun lagak tak lagi diri komputer ino kata wait wi hati labu buri hanya tak baju kode ni cek gula kanan retuh kode yang tadi la ilaha illallah supaya mati kita husnul khatimah lagi pegang ustaz belum. Tayo pi lagu pe ada pilih-pilih. Pe le tak grup-grup. Senam lagi ancik, lagi aku pegang le tunggu-tunggu tayo. Be sampai urang itu. Pegang le terpahami, berkelam dan dengar. Itigli. Nyo tak senam urang itu. Muyah-yah kena muyah-yah gede. Instruktur kalau ni ayo lancar. Nyo aceh hanjut. Urang agam itu, urangnya ikut. Nyo senam kau urang itu, muyah ikut urang agam. Jangan senam kan. Pemenang Monyo yang nak iman tu tahu dah selesaikan ngau rinang dia. Man tahu rumah rinang pi gitu baca daster beh nak depu beh. Jika mesti dikir mirah. Apa hang pelung ayah ngejak abah yang lain. Pegah kalah ayah. Mekawin 2, mekawin 3. Ibu-ibu tua pakai minyak wangi. Tua ke pelih kasut. Spray di bilik 3 lanto. Mahang berdoh hidup ni. Anak depu selera agam. Alah hai ustaz muka Tuhan ni budak fikir yang tak. Nyan dah salah. Kamu pelung laju. Nampak apa? Ya wa masjid wangi. Ya, gepreh ron banyak gepreh minum ni. Oh, kamu kedai kopi le pembahasan tentang bagaimana membangun Aceh. Idon siapkan laju bapak lagu. Lebuh kopi don dalam. Lejuk kopi yang merangsang. Karena kaki minggu hanya selesai urusan. Kile bapa aku bertahu utama nak dengan tu pre. Itu pre sejak dia menikah hanya warna ke orangnya. Aku nak maaf dia. Yang macam-macam tak begah dia kau ring agam lekut. Daripada dia berselingkuh. Itu atas karena urang kahwin 2 le kagak buah. Kalang sorotlah ibu, tiban dulu badan ibu kayak biola. Ino rata remi watu, mak panas selera le. Ya begah apa? Menyolong insya-Allah satu bayar dah ni. Cuma long kala lagi ni long pengang renang dong kan. Padun temu peluk hanya cerita agak panas cukup. Yang husnul khatimah pak. Yang cara husnul khatimah pak. Daripada dia tak berselingkuh pak. Yang husnul khatimah pak kobra juan. Munyo ketahuan kegerbe. Kami tahu bojo 3 pop mam. Itu gara-gara ibu-ibu sih. Kenapa bengah geluh ya? Dan wonyo kan. Keblo ju daster ni kalian bentuk ron kan. Rumahnya takkan. Ni maintenance. Kaso beg kaso ka kuing-kuing. Spray yang baru. Jejak pak, boh lah minyak wangi. Ditambah lagu-lagu lah. Salatu wassalamullah. Nah galak bapak urina lagi kan? Galak, pertama lembut. Lagi lampilum. Lihnya gejuk kopi. Oh, nyan husnul khatimah pak. Balanya nada sang suami di kanan karan hana kala iblis. Insyaallah mereka Israel kata jaga. Bayar mereka Israel. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah peluk dengan. Nyu kata undang yakin ler tuh roh hana empat. Pekan rumah tangga juga perlu kita lihat. Itu juga teknik-teknik husnul khatimah. Saya kira akan saya bahas lagi tempat yang lain. Insyaallah ada waktu lagi. Tadi baru solat. Ini belum kita kupas zikir, Pak. Belum kita kupas rumah tangga, Pak. Ini semua situasi yang perlu kita jaga agar kematian kita husnul khatimah. Kami bapak-bapak, ibu-ibu enggak usah khawatir kalau spray bersih, ya. Ibu enggak pakai daster robek-robek lagi, ya. Makanan saya akui, tapi urusan kamar ini beres, insyaallah satu seumur hidup. Tapi kalau tidak, jangan larang mereka. Biarkanlah semua kami, kan Dabir, menuju yang terbaik. Tapi insyaallah kalau ibu-ibu ini adalah ibu-ibu terbaik yang mendampingi bapak-bapak semuanya. Amin ya Allah. Semoga kita masuk surga. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pamil ya Bayan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi
pada pagi yang berbahagia ini ya Allah, limpah ampun dosa kami mandum ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka afuun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya karim ya Allah, ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah yang hadir hari ini ya Allah, kami mohon padamu ya Allah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Tidak ada yang kami cintai kecuali hanya-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami ingin meninggal dalam husnul khotimah ya Allah. Bahagiakan keluarga kami ya Allah. Cabut semua hutang kami ya Allah. Kalau kami ada yang belum naik haji, Engkau perkenankan Kau panggil kami ya Allah, jadi tamu-Mu ya Allah. Kami rindu berdoa di Raudhah, kami rindu berdoa di Multazam ya Allah, di Multazam kami rindu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah pemilik jiwa kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Amin. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya saling mencintai. Maafkanlah saya hamba yang baik, yang mungkin tersinggung hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu dari saya sebagai hamba yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.